Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih bisa mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berikan salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelak Seliti Mutiara Padang, Al Ustadz Darwin Eka Putra MPD, yang terhormat pengawas binaan yang telah hadir pada malam hari ini, dan seterusnya kepada Ustadz Ustazah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengawali meeting atau webinar kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian webinar atau materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Monita Utami. Kepada Ustazah, kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustazah Monita. Baik, terima kasih moderator. Terdengar jelas suaranya moderator? Siap-siap. Baik, sebelumnya izin Bu pengawas, Ustadz, dan Bapak Ibu lainnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan webinar pada malam hari ini. Salawat beserta salam tidak lupanya kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk menyampaikan webinar pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mungkin izin kita mulai langsung webinar malam ini terkait strategi penilaian efektif di sekolah dasar untuk mendorong pembelajaran aktif dan berkelanjutan. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu mungkin tidak asing ya terkait penilaian gitu. Ini yang paling sering kita lakukan di dalam kelas, baik itu dalam proses pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran seperti PAS, PTS, dan yang lainnya. Mungkin sebelum kita masuk materi Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantik gitu terkait yang sering kita lakukan di kelas gitu, yaitu terkait pertanyaannya bagaimana kita memperlakukan peserta didik kita selama ini gitu. Apakah kita lakukan peserta didik kita sama atau kita berikan sesuai kebutuhannya gitu. Kalau dari Bapak Ibu semua yang hadir webinar pada malam hari ini, apakah kita lakukan sama di kelas atau kita memperlakukan peserta didik itu sesuai dengan kebutuhannya? Mungkin bisa dijawab Bapak Ibu? Insya Allah sesuai kebutuhan lah. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat di gambar. Ini adalah pemantik kita mungkin sebelum masuk ke webinar. Ada namanya tuh equality sama equity. Kalau equality itu memperlakukan peserta didik kita itu sama. Kita berikan sesuai yang sama gitu. Akan siswa kita lihat pada gambar pertama, siswa itu pendek tapi diberikan juga seperti alat bantu supaya bisa tinggi. Ada siswa yang tinggi juga diberikan perlakuan yang sama gitu. Sedangkan pada equity itu kita memberikan sesuai kebutuhan peserta didik. Kalau siswa itu sudah bisa atau tinggi, jadi kita tidak berikan lagi alat bantunya gitu. Jadi dari gambar pemantik ini Bapak Ibu semuanya, Ustazah kita dapat lihat gitu
bahwa kita itu seharusnya sebagai guru itu memperlakukan siswa kita itu secara adil, bukan sama. Karena setiap siswa kita itu memiliki kebutuhan, kemampuan, minat, dan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian ada pemantik yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat, di sini ada rute ke kampus ITB. Jadi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, Ustazah, bahwa ternyata untuk sampai ke kampus itu punya moda transportasi yang berbeda-beda. Mulai dari ada pesawat, bus, ada apa juga kereta api, mobil pribadi dan yang lainnya gitu. Di sini transportasi itu ibaratnya peserta didik kita Bapak Ibu. Peserta didik kita itu berangkat dari, atau mode transportasi yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, tetap itu kampus ITB gitu. Kampus itu ibarat tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu, sedangkan mode transportasinya itu adalah peserta didik kita. Siswa kita tidak bisa kita paksakan dengan satu mode transportasi saja gitu. Peserta didik itu berangkat dari latar belakang berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda. Kita tidak bisa paksakan dengan, satu bentuk mode transportasi. Sama halnya Bapak Ibu dengan penilaian kita materi hari ini, kita tidak bisa paksakan, dengan kemauan kita saja. Solusi dari ini adalah kita lakukannya asesmen yang bisa mengakomodir atau bisa, mengakomodir semua kemampuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik kita. Mungkin terkait yang 2 pemantik ini Bapak Ibu muncul pertanyaan kepada kita. Gimana caranya tahu gitu, bagaimana kebutuhan dan kemampuan peserta didik kita. Ada 4 hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mampu mengetahui kebutuhan dan kemampuan peserta didik kita. Nantinya di dalam pembelajaran ataupun dalam penilaian kita bisa terapkan 4 hal ini. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi yang baik itu kepada orang tua peserta didik kita. Orang tua di sekolah dasar itu masih sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Peserta didik di sekolah dasar itu masih dibantu oleh orang tua terkait pembelajarannya. Orang tua akan berupaya supaya bisa mengajarkan peserta didiknya atau anaknya di rumah. Makanya kita perlu jalin gitu, karena yang akan lebih tahu terkait peserta didik adalah orang tuanya. Kita sebagai guru jalinlah komunikasi yang efektif dengan orang tua sehingga kita tahu oh yang ya, apa saja kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik kita, apa saja minatnya. Ketika kita sudah komunikasi yang positif dengan orang tua, insya Allah kita tahu bagaimana kebutuhan peserta didik kita. Yang kedua adalah mencari tahu, aktif mencari tahu bagaimana progres proses pembelajaran peserta didik di rumah. Jadi kita cari tahu bagaimana progres, pembelajaran peserta didik di rumah. Ini bisa kita lakukan dari, atau kita kenal dengan penilaian, diagnostik. Ini di awal pembelajaran kita bisa lakukan, Ustazah semuanya. Kita cari tahu bagaimana progres pembelajaran peserta didik kita. Sehingga nanti kita bisa menentukan, oh ternyata peserta didik kita masih kurang dalam hal ini. Kita bisa, kelompokkan sesuai kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kita tuh aktif mencari tahu dan mendengarkan pendapat, pertanyaan, sudut pandang, aspirasi dari peserta didik kita. Setelah kita aktif mencari progres tadi, kita bisa lakukan yang ketiga itu langkahnya mendengarkan. Ketika di kelas, kita bisa lihat, dari pertanyaan siswa kita, pendapatnya, sudut pandangnya, kita bisa tahu, oh ternyata siswa kita sudah sampai pengetahuannya sampai tahap ini gitu. Sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa tahu yang mana yang perlu kita fokuskan di terkait pembelajaran. Yang keempat, itu adalah memanfaatkan hasil penilaian. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik kita mulai dengan menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kita tentukan mana tujuan pembelajaran yang akan kita tuju ya, atau yang akan kita capai. Setelah kita tahu bahwa ini tujuan pembelajarannya, kita tentukan lagi atau identifikasi tujuan pembelajaran tersebut. Baru kita berikan, kita lihat kendala dalam pembelajaran, kemudian baru umpan balik. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, Ustazah, terkait mengetahui kebutuhan dan kemampuan peserta didik kita. Selanjutnya, kita masuk ke materi webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu, itu terkait asesmen gitu. Merancang asesmen yang efektif, itu sangat diperlukan oleh seorang guru gitu. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin kita samakan persepsi kita Bapak Ibu semuanya, apa itu asesmen atau penilaian. Penilaian adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi untuk memahami kebutuhan, perkembangan, pencapaian belajar peserta didik kita atau siswa. Di mana fungsi penilaian ini dibagi atas 3. Mungkin kita juga sering dengar, itu yang pertama adalah proses pembelajaran atau assessment as learning. Yang kedua, yaitu di mana siswa itu turut menilai tujuan belajarnya sendiri.
itu adalah assessment as learning. Kemudian yang kedua, assessment for learning. Itu adalah penilaian untuk mendukung proses pembelajaran. Yang dapat kita lakukan sebagai guru adalah mengumpulkan informasi membantu siswa dalam belajar secara efektif. Yang ketiga, Bapak Ibu, itu adalah assessment of learning. Assessment of learning itu adalah assessment yang dilakukan pada akhir pembelajaran atau akhir proses pembelajaran. Di sini, kita sebagai guru bisa menilai hasil belajar siswa setelah pembelajaran selesai. Setiap jenis penilaian yang kita lakukan bertujuan untuk memastikan bahwa siswa kita mencapai tujuan pembelajarannya secara optimal. Kita ketahui Bapak Ibu semuanya, ada dua penilaian yang sering kita dengar ya, kita lihat atau kita laksanakan di sekolah. Pertama ada penilaian formatif, yang kedua ada penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif, yang kita tahu Bapak Ibu itu penilaian dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Misalnya ketika selesai pembelajaran, kita langsung berikan asesmen kepada siswa, itu adalah asesmen formatif. Sedangkan kalau asesmen sumatif, itu adalah mengukur ketercapaian siswa pada periode tertentu. Contohnya kita laksanakan seperti PTS, PAS, dan yang lain-lainnya. Tapi Bapak Ibu perlu kita ingat di bawah dua asesmen ini, mungkin kita di sekolah itu paling banyak ya untuk membuat hasil belajar siswa atau di dalam lapornya itu penilaian sumatif. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah pelaksanaan penilaian formatifnya dulu, karena formatif itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ketika formatifnya sudah dilaksanakan, direncanakan dengan baik, insya Allah nanti untuk sumatifnya juga akan terlaksana dengan baik. Makanya penting kita mempersiapkan penilaian formatif itu dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti memang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu tercapai secara maksimal. Di sini kita memahami terlebih dahulu Bapak Ibu terkait tujuan penilaian, mengukur kemampuan dan meningkatkan pembelajaran. Ada dua tujuan, mungkin secara garis besar. Yang pertama itu adalah mengukur kemampuan. Yang kedua meningkatkan pembelajaran. Untuk pembelajaran berkelanjutan, berarti pembelajaran itu tidak selesai setelah kita asesmen, bukan berarti pembelajarannya selesai, tidak. Tapi dari hasil asesmen yang telah kita lakukan, itu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya. Maka dua tujuan ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengukur kemajuan. Penilaian yang efektif dan memungkinkan guru untuk memantau kemajuan belajar siswa itu dengan mengidentifikasi apa saja yang perlu diperhatikan atau perhatian khusus pada siswa. Kita lihat dari hasil pengukuran asesmen yang telah kita lakukan atau penilaian tersebut, apa saja yang perlu ditingkatkan dari peserta didik tersebut. Sehingga nanti dari tujuan penilaian ini dapat tercapai gitu. Apa saja TP atau tujuan pembelajaran itu bisa kita capai atau tidak secara optimal. Apa saja kendalanya itu perlu kita catat. Yang kedua adalah meningkatkan pembelajaran. Dari hasil penilaian dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi atau hasil penilaian tadi, kita bisa lihat bahwa dengan penilaian ini akan meningkatkan pembelajaran kita berikutnya. Selanjutnya, saja untuk kita membuat pembelajaran kita atau penilaiannya itu efektif dan berkelanjutan, maka kita perlu lancang namanya inovasi penilaian gitu. Mungkin yang sering kita lakukan itu di kelas adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis itu sering hanya mengukur siswa itu secara kognitifnya saja. Padahal di dalam pembelajaran kita tidak hanya menilai secara kognitif siswa saja tidak, tapi banyak aspek yang harus kita nilai. Kita perlu nilai proses pembelajarannya, sedangkan kalau kognitif itu hanya akhir pembelajaran saja. Makanya kita lakukan namanya inovasi penilaian dari tes tulis ke penilaian otentik. Penilaian autentik mungkin kita tidak asing ya, sebagai guru kita pernah dengar kok penilaian autentik. Pertama, tes tulis itu adalah tes tradisional yang memang penting. Bukan berarti tes tulis ini ditinggalkan tidak, tapi memang kita perlu inovasikan. Tetapi kalau dalam tes tulis ini biasanya kemampuan siswa itu tidak bisa dinilai secara kompleks. Sedangkan penilaian autentik itu penilaian kinerja seperti proyek, presentasi yang dapat mengevaluasi dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Jadi kita bisa inovasikan saja Bapak Ibu semuanya dengan dua penilaian ini. Kita tidak hanya fokus dengan penilaian tes tulis saja, tidak. Bukan berarti kita juga tinggalkan. Kita bisa inovasikan atau gabungkan dengan penilaian yang lainnya sehingga nanti memang penilaian yang kita rancang itu memang bisa mengukur
efektif dan efisien. Selanjutnya itu adalah penilaian autentik. Mungkin kita bisa lihat lagi apa itu penilaian autentik. Penilaian autentik itu adalah sebuah pendekatan penilaian yang berfokus pada pengukuran kemampuan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik kita dalam situasi nyata. Sehingga nantinya dalam penilaian autentik ini, siswa akan menyelesaikan tugasnya atau proyek yang relevan dengan dunia nyata peserta didik, sehingga dapat menunjukkan pemahaman secara lebih mendalam. Intinya, dalam penilaian autentik ini, alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi penilaian autentik ini saja dari yang kita lihat pengertiannya ini kita bisa lihat gitu ternyata penilaian autentik ini bermanfaat kepada peserta didik karena sumber belajar itu diambil dari sumber belajar yang paling dekat dengan siswa sehingga siswa bisa relevan langsung dengan pengetahuan yang diterima dengan kehidupan nyata peserta didik sehingga siswa lebih mudah untuk memahami materi, lebih mudah untuk mengingat materi karena memang relevan dengan kehidupan peserta didik kita. Terus bagaimana cara kita dalam menilai peran kita sebagai guru dalam merancang penilaian informatif yang mendukung pembelajaran? Yang perlu kita perhatikan itu ada 3 Ustaz Saza dalam merancang. Pertama, identifikasi tujuan. Tadi sudah dibahas juga di awal, bahwa identifikasi tujuan ini kita untuk tahu apa saja tujuan yang mau kita capai. Sehingga kalau kita sudah tahu apa tujuannya, kita bisa merancang bagaimana strategi ataupun inovasi yang bisa kita sesuaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Kita harus rancang bagaimana tujuan pembelajaran ini jelas dan terstruktur untuk memudahkan kita juga dalam membuat penilaian yang lebih efektif. Yang kedua adalah rancang penilaian. Di sini guru boleh merancang penilaian formatif yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita tidak boleh merancang penilaian tersebut yang tidak sesuai dengan TP yang telah kita tentukan. Dari TP tadi, kita rancang bentuk penilaian apa saja yang mau kita ukur dari kemampuan peserta didik. Dan ini perlu kita inovasikan dari beberapa strategi yang telah kita pahami bisa kita kreasikan untuk membuat atau merancang penilaian yang sesuai. Yang terakhir yang penting itu adalah memberikan umpan balik, di mana umpan balik ini mempunyai kontribusi untuk membantu peserta didik kita untuk mencapai tujuan atau memperbaiki pembelajaran berikutnya. Jadi selesai pembelajaran bukan berarti penilaian tingkat penilaian tidak, tapi penilaian tersebut berdampak untuk atau berguna untuk merancang pembelajaran berikutnya. Ada teknik penilaian untuk pembelajaran berkelanjutan. Ini salah beberapa referensi Ustazah, Bapak Ibu hebat semuanya terkait penilaian yang bisa teknik penilaian yang bisa kita gunakan untuk sehingga pembelajaran itu berkelanjutan. Yang pertama itu adalah penilaian portofolio. Kini sudah banyak ya di sekolah, di mana hasil karya-karya peserta didik itu kita masukkan ke dalam portofolio, sehingga kita bisa melihat progres peserta didik kita. Mulai dari kelas sebelumnya sampai kelas berikutnya kita tahu ternyata peserta didik kita punya progres yang sangat luar biasa baik. Jadi kita bisa kembangkan. Ini penilaian tekniknya bisa kita lihat dari penilaian portofolio. Kemudian yang kedua adalah penilaian diri atau self-assessment. Self-assessment saja, ini membantu peserta didik tahu bagaimana kondisi dirinya sendiri, apa saja kemampuannya, apa saja kelebihan yang dimiliki peserta didik, serta kekurangannya. Di sini siswa menilai dirinya sendiri, tapi tentunya karena siswa kita adalah siswa sekolah dasar, maka berikanlah self-assessment atau penilaian diri itu yang memudahkan siswa dalam menjawab gitu. Jangan sampai membuat self-assessment itu membuat siswa bingung. Kalau bisa memang dirancang menggunakan misalnya iya tidak, seperti jawabannya iya tidak, sehingga nanti siswa itu tidak bingung dengan mengisi self-assessment atau penilaian diri sendiri. Kedua adalah yang ketiga penilaian antar teman atau penilaian teman sejawat. Ini berfungsi untuk peserta didik itu mengevaluasi terkait kemampuan dan kelemahannya, dan sini juga membantu kolaborasi antar peserta didik. Kita bisa lihat bagaimana kerjasama antar peserta didik di dalam kelas ataupun dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penilaian berbasis proyek. Di sini hasil-hasil proyek siswa yang sebelumnya telah dilakukan atau penilaian berbasis proyek ini, kita bisa lihat ternyata siswa kita sudah mampu pada tahap seperti ini. Siswa sudah mampu membuat proyek yang berbasisnya dikembangkan sendiri atau yang bagaimana, sehingga nanti dari beberapa teknik ini kita bisa gunakan untuk merancang penilaian yang berikutnya. Itu ada beberapa teknik untuk penilaian untuk pembelajaran berkelanjutan saja, tapi ini masih banyak sebenarnya yang lain, nanti bisa dikembangkan juga.
Tapi yang perlu kita ingat, Ustazah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan penilaian berkelanjutan. Harus ada 2 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tuh kriteria yang jelas. Dalam pembuatan penilaian, kita harus tentukan aspek apa saja yang mau kita nilai. Kriteria penilaian yang kita buat, Ustazah, itu harus bisa mengukur atau mencapai tujuan pembelajaran yang kita capai. Tapi ada satu pesannya terkait membuat kriteria pembelajaran, jangan buat kriteria pembelajaran yang akan membuat kita kesulitan dalam menilai. Contohnya, Ustazah mau ada 1 TP, mau dirancang kriteria penilaiannya, jangan terlalu banyak. Memang rancang kriteria pembelajaran yang sesuai untuk pencapaian TP, tapi jangan terlalu banyak, karena nanti kalau kita rancang kriteria pembelajaran yang terlalu banyak, maka akan menyulitkan kita sebagai guru dalam melaksanakan penilaiannya. Maka rancanglah kriteria pembelajaran yang jelas, tapi yang mudah dilaksanakan juga. Yang kedua adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini memudahkan kita dalam melaksanakan penilaian, dan dengan rubrik penilaian ini nanti kita bisa sampaikan kepada siswa, oh apa saja panduan bagi siswa untuk mengetahui apa saja yang akan diharapkan dalam proses pembelajaran tersebut atau proses penilaian tersebut. Kemudian saja untuk bentuk penilaian portofolio mandiri ini banyak sudah tersedia di platform, saya juga bisa lihat. Nanti kita juga lihat beberapa ada contoh beberapa penilaian. Tapi kita lanjut dulu saja. Selanjutnya yaitu untuk merancang penilaian supaya kita mudah melaksanakan, kita bisa manfaatkan dengan mendorong siswa dalam pembelajaran mandiri. Jadi kita ingat bahwa guru hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi supaya kita bukan pembelajaran itu tidak menjadi teacher center atau berpusat kepada guru, maka kita sebagai guru harus ciptakan pembelajaran yang student center, di mana pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik. Salah satunya dengan cara mendorong peserta didik kita untuk dapat belajar secara mandiri. Ada 3 poin yang perlu kita lakukan untuk mendorong peserta didik kita. Pertama, pemahaman tujuan. Di sini sebelum kita minta siswa kita untuk didorong pembelajaran secara mandiri, kita berikan dulu kepada siswa kita memahami tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kita arahkan peserta didik kita beri pemahaman apa saja tujuan pembelajaran yang perlu dipahami oleh peserta didik. Yang kedua adalah monitoring diri. Di sini siswa diminta untuk mengevaluasi sendiri bagaimana proses pembelajaran peserta didik dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan oleh peserta didik. Contohnya, kita bisa lihat atau minta peserta didik kita dengan self assessment tadi, peserta didik kita tahu bahwa ternyata peserta didik kita sudah ada kemajuan misalnya dalam kemampuan penjumlahan dan pengurangan atau yang lainnya. Ternyata masih kurangnya yang perlu ditingkatkan itu di perkalian atau pembagian. Siswa kita sudah tahu ternyata Ana punya potensi ini dan Ana perlu perbaiki masalah ini. Jadi kalau siswa kita sudah tahu tentang monitoring diri dengan self assessment tadi, ini sangat memudahkan peserta didik kita dalam belajar secara mandiri. Mereka sadar atau peserta didik kita sudah sadar, oh ternyata anak perlu tingkatkan pengetahuan anak tentang hal ini. Ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah refleksi pembelajaran, di mana pada tahap refleksi pembelajaran ini peserta didik kita merefleksikan proses pembelajarannya dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi siswa belajar untuk merefleksikan dirinya pada proses pembelajaran. Tapi tentunya ini kita tidak lepas sendiri. Kita sebagai guru, kita harus memfasilitasi bagaimana 3 hal ini bisa dilakukan oleh peserta didik. Memang benar guru sebagai fasilitator Ustazah, Bapak Ibu semuanya, tapi kita sebagai guru juga harus bisa mewadahi bagaimana siswa ini bisa belajar mandiri, tapi yang memang terarah pada tujuan pembelajaran. Jangan sampai kita mendorong siswa untuk belajar mandiri, tapi kita lepas. Tidak, kita tetap ada alur ataupun yang rel yang perlu kita bangun untuk siswa itu sampai kepada tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pemberian umpan balik yang efektif untuk memperkuat pemahaman siswa. Setelah kita rancang tadi Ustazah terkait penilaian yang efektif dengan teknik yang telah dipilih dan sesuaikan dengan kriteria peserta didik dan kondisi ataupun sumber belajar yang dekat dengan peserta didik, kita perlu yang terakhir itu adalah melakukan umpan balik yang efektif untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Yang pertama itu adalah spesifik.
Yang dimaksud dengan spesifik ini adalah umpan balik yang kita rancang itu dirancang secara rinci, sehingga nanti bisa membantu siswa kita memahami kekuatan dan kelemahannya, supaya bisa ditingkatkan. Jadi jangan rancang pembelajaran ataupun umpan balik itu dengan tidak spesifik, malah membingungkan. Nanti kita juga akan bingung dalam melakukan evaluasi dan perbaikan untuk pelajaran berikutnya. Yang kedua adalah konstruktif. Maksud konstruktif ini adalah umpan balik yang kita bangun itu mengarahkan peserta didik untuk terus belajar dan berkembang. Jangan sampai umpan balik yang kita lakukan malah membuat peserta didik kita tidak termotivasi pada pembelajaran berikutnya. Jadikan umpan balik untuk memotivasi pembelajaran berikutnya dan mengarahkan untuk siswa itu terus berkembang dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah tepat waktu. Umpan balik yang diberikan harus segera dapat membantu peserta didik dalam memperbaiki kinerja ataupun kemampuan peserta didik. Umpan balik yang dilakukan hasilnya jangan hanya sampai di situ saja, tidak. Cepat lakukan perbaikan untuk penilaian berikutnya atau penilaian berkelanjutan. Sehingga nanti jangan sampai kita lakukan hari ini umpan baliknya, baru 1 atau 2 bulan ke depan baru kita lakukan perbaikannya. Sehingga nanti siswa sudah lupa, oh apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang kemarin kurang. Maka kita perlu rancang dari umpan balik ini, kita harus laksanakan dengan tepat waktu, setelah itu kita evaluasi dengan tepat waktu juga. Kemudian kita rancang pembelajaran yang langsung dari hasil penilaian tadi umpan baliknya, kita rancang pembelajaran ataupun perbaikan, kita lakukan inovasi, atau merancang strategi yang lebih sesuai, yang sehingga nanti memang membantu dalam memperbaiki proses pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik. Kemudian, saja untuk memudahkan kita sebagai guru dalam melaksanakan penilaian, apalagi penilaian berkelanjutan, kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ini mungkin saja juga sudah tahu juga, kemarin juga sudah disampaikan Ustaz Akbar gitu terkait penggunaan Quizzes, tapi di sini ada beberapa rekomendasi yang bisa Ustazah gunakan, tapi bisa dimodifikasi dengan kebutuhan Ustazah. Ada beberapa teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk penilaian di kelas. Yang pertama itu ada word wall. Word wall ini mungkin paling banyak ya digunakan sekarang oleh guru terkait pembelajaran, karena nanti membuat siswa itu lebih aktif biasanya, karena memang berbentuk games dan juga nanti lebih membuat siswa itu semangat untuk penilaian. Siswa tidak terpaku hanya penilaian itu di bentuk kertas yang nanti akan dicek-checklist atau untuk dijawab, tapi kita bisa gunakan teknologi sehingga nanti siswa tidak bosan dalam penilaian. Kedua, Educaply. Educaply ini juga bisa membantu saja dalam penilaian karena kita juga sangat mudah akses dan itu tidak berbayar gitu. Yang ketiga itu Quizzes. Mungkin Quizzes kemarin sudah dijelaskan Ustaz Akbar, saja mungkin bisa lihat hasil kemarin untuk merancang Quizzes-nya. Ada Kahoot dan yang lain banyak platform yang disediakan ataupun aplikasi yang bisa kita gunakan manfaatkan untuk pelaksanaan penilaian, sehingga nanti saja semuanya bisa merancang penilaian yang efektif dan berkelanjutan yang tidak membutuhkan waktu yang banyak gitu. Kita bisa rancang dengan memanfaatkan teknologi. Di sini ada contoh saja, ini contoh penilaian. Jadi penilaian itu sebelum kita mulai, ini hanya sebagai contoh saja, banyak yang penilaian yang lebih baik, contoh penilaian yang lain, self-assessment ataupun penilaian sejawat, tapi ini contoh kisi-kisi kemampuan membaca pidato atau unjuk kerja. Di sini dalam penilaian ini, TP-nya itu peserta didik mampu membaca teks pidato. Jadi ini keterampilan unjuk kerja. Dalam penilaian ini, kita tidak hanya nilai hasil saja, tidak. Tapi aspek yang kita nilai itu ada dua, ada proses dan hasil. Dalam proses, kita bisa itu terkait isi dari pidatonya, sedangkan hasil itu bagaimana siswa melaksanakan pidato. Jadi untuk aspek yang akan dinilai, kita bisa sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah kita identifikasi tadi. Apakah di sana siswa itu hanya dimintanya terkait teksnya saja atau terkait pelafalannya saja, nanti kita sesuaikan dengan TP-nya yang telah kita identifikasi. Ya, kemudian setelah tahu aspek yang akan dinilai, kita lihat kriterianya. Kita bisa rancang kriteria penilaiannya apa saja. Untuk kriteria saja, jangan gunakan kriteria terlalu banyak, sehingga nanti membuat kita susah dalam melakukan penilaian, karena banyak kriteria yang akan dinilai, sementara kita nilainya dalam proses pembelajaran juga gitu. Semua siswa akan kita nilai, maka jangan buat kriteria penilaian yang terlalu banyak dan rumit. Maka buatlah yang jelas dan yang akan memudahkan usaha, tapi tetap akan mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita identifikasi. Di sini ada skala penilaiannya ada 3.
Ini menggunakan skala Likert, jadi tepat, cukup tepat, dan kurang tepat. Kisi-kisinya adalah rubrik penilaian. Jadi setelah kita rancang kisi-kisi, kita buat rubrik penilaian. Jadi Ustazah bisa sesuaikan deskripsinya sesuai dengan skala penilaian yang telah Ustazah rancang. Di sini ada proses hasil, kemudian kita buatkan skala penilaiannya. Kemudian ini adalah penilaiannya. Di instrumen penilaian ini yang akan kita bawa ke kelas saja. Ini yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita tinggal checklist. Oh, ternyata siswa yang pertama MR ini struktur pidatonya tepat. Kita checklist ya tepat. Nanti isi pidatonya tepat. Nanti kita lebih mudah dalam melakukan penilaian. Tapi kalau kita punya kriteria penilaian yang banyak, nanti akan menyulitkan kita dalam proses melaksanakan penilaian di kelas. Makanya saja dalam merancang penilaian ini, kita perlu buat dengan sesuai kebutuhan peserta didik kita. Kemudian saja mungkin dari materi hari ini, itu yang dapat Anda sampaikan, tapi sebagai guru, kita harus merancang bagaimana proses pembelajaran itu tidak terhenti sampai penilaian saja, tidak. Karena penilaian yang telah kita lakukan di kelas, apapun bentuk dan strategi yang telah kita rancang dalam penilaian, jangan stop sampai penilaian saja, tidak. Lakukan hasil penilaian itu sebagai evaluasi untuk merancang pembelajaran yang jauh lebih baik dan lebih inovatif, yang berkelanjutan, dan bisa memperbaiki proses pembelajaran kita berikutnya. Jadi penilaian yang kita lakukan tidak hanya untuk melapor siswa saja, tidak. Jadi penilaian yang kita lakukan adalah evaluasi untuk diri kita, evaluasi untuk pembelajaran, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat Anda sampaikan. Afwan Jidan kalau masih banyak kurang, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Monita yang telah menyampaikan hasil webinarnya pada malam hari ini. Ustaz Sebagaimana yang telah Fauzi kita pelan kali suaranya nih. Suaranya lunak kali Ustaz. Nah, lemah lembut orangnya. Baiklah, Ustazah, mengenai materi yang disampaikan sama Ustazah Monita barusan, tentunya Ustazah sudah menyaksikan dan sudah menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada Zamonita terkait materi kita pada malam hari ini. Langsung saja bagi ustaz-ustazah yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini, kita persilakan. Berapa orang nih Mas? 2 atau 3 orang. Kepada ustaz-ustazah yang ingin bertanya, silakan. Siapa duluan nih Ustaz? Siapa yang raise hand terlebih dahulu nih? Langsung aja ustazah yang ingin yang bertanya langsung saja. Langsung saja. Mungkin kayaknya Bu Ayah. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Fauzi atas kesempatannya. Ustazah Monita sangat luar biasa. Ini tampilannya sangat luar biasa ya. Nah, baik. Ini hanya sekedar penguatan saja. Minta tolong lagi slide-nya. Yang slide tadi ada 2 tadi. Yang rubrik penilaian kalau tidak salah. Mohon izin ya, minta dipresentasikan lagi slide rubrik penilaian. Ya ini kisi-kisi ini dia ya, struktur pidato. Aja dia. Rubrik penilaian kemampuan baca pidato. Aspek penilaian struktur. Ya. Ini sangat luar biasa
Berarti untuk ini karena ini contohnya pidato ya Ustazah, ada proses, ada hasil. Berapa item aspek penilaiannya di sini Ustazah? Aspek Jadi nilainya di sini kan ada betul. aspeknya dua, Bu. Ada proses sama hasil. Tapi Hanya dari 2 saja ya. Hanya 2 nilainya saja. ada 4, Bu. Oh gitu. Eh, ini sangat-sangat bagus sekali Ustazah. Ya, sangat terinci dan memang membantu kita guru untuk lebih jelimet lagi memberikan penilaian sebisa mungkin secara objektif. Tapi mungkin perlu juga kita ini berapa nih? 1, 2, 3. Skor semuanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kolom nih ya. Nah, eh, apakah maksud Bu Ai di sini ada bisa nggak diusahakan untuk sesimpel mungkin? Karena ini rubrik loh Bu Ustazah. Berarti kita melakukan penilaian itu perorangan, ya, perorangan ini. Mungkin perlu bisa kita rampingkan. Ini bukan salah, ya, tapi mungkin perlu kita rampingkan agar kita guru lebih memudahkan kita, gitu, memudahkan kita, ya, memudahkan kita. Tapi Ibu lihat di sini sesuai dengan ini kognitif saja. Aspek kognitif saja untuk rubrik penilaiannya. Ini tidak salah Ustazah ya. Cuma apa tidak ada untuk aspek afektifnya ataupun aspek psikomotornya begitu. Terima kasih Ustazah. Apakah ini pertanyaan? Apakah ini masukan? Terima kasih banyak kepada Ustazah Monita, sangat luar biasa. Dan Bu Ai kembalikan lagi kepada Ustadz Fauzi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Fauzi. Ya, lanjut aja yang Monita. Terima kasih sebelumnya Bu atas masukannya. Mungkin Monita izin menjelaskan sedikit Bu terkait rubrik penilaiannya. Ini Ya, masih rubrik penilaian. Ini kan kisi-kisi Bu. Memang ini kita temanya itu memang membaca kemampuan membaca pidato Bu. Memang di sini penilaian unjuk kerja. Ini cuma salah satu bentuk penilaian saja Bu terkait unjuk kerja ataupun saat siswa itu membacakan pidato. Jadi ya, terkait untuk afektif atau yang lainnya itu kita punya lembar observasi biasanya Bu terkait efektifnya. Tapi ini kan terkait unjuk kerja. Jadi nilainya hanya proses dan hasilnya saja Bu. Karena kita sesuaikan dengan TP yang telah kita identifikasi. Cuma terkait ya, ini berhubung TP-nya hanya membaca itu, makanya Monita cuma rancang aspek penilaian itu proses dan hasil ketika membaca teks pidato. Untuk penilaian yang akan digunakan di kelas adalah penilaian seperti ini, Bu. Jadi kita sudah catat nama siswanya, sudah kita list, jadi kita cuma centang-centang. Dan kriteria yang kita rancang tadi, Bu, itu hanya panduan kita dalam mencentang ini nanti, Bu. T itu apa, CT itu apa, KT itu apa. Sehingga nanti kita bisa lihat, oh ternyata siswa ini sudah tepat, tapi aspek tepat itu apa, gitu. Makanya kita perlu rancang namanya, ya tadi, Bu, kriteria penilaiannya. Tapi yang untuk kita gunakan di kelas, ini instrumennya Bu, ini hanya ketika siswa membacakan teks pidato saja, tapi terkait kemampuan siswa dalam afektif, itu nanti uh, ada lembar observasi dalam proses pembelajarannya Bu. Untuk proses dan hasil, memang kita kalau di proses itu lebih kepada bagaimana siswa itu merancang teks pidatonya, apakah dirancang dengan struktur, jatuhnya bagaimana, apakah sesuai dengan topik atau tidak. Untuk hasil, itu lebih kepada ekspresi ataupun pelafasan siswa saat membacakan teks pidato. Tapi ini sebagai contoh saja, Ustazah, bisa kita kembangkan sesuai kebutuhan, sesuai apa dari TP yang kita identifikasi. Kalau kita mau ada nanti terkait, misalnya bukan, Anda tidak mau berangkat di TP-nya, ternyata tidak mau diminta ekspresi, kita bisa ganti dengan hal yang lainnya gitu. Terkait
kita nggak mau tentang isi pidato, tapi kita maunya tentang bagaimana kemampuan siswa dalam merangkai paragraf pada pidato tersebut. Kita bisa kembangkan sesuai dari TP yang kita identifikasi, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Ustazah mungkin ini masih contoh sederhana yang Anda buat. Nanti Ustazah bisa cari referensi yang lain yang bisa mengembangkan bentuk penilaian yang lebih efektif dan sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik Ustazah di kelas. Mungkin itu yang bisa kita jawab, Bu. Mungkin kalau masih ada kurang, mohon maaf. Insya Allah kita masih belajar. Jadi, nanti mungkin arahan dari juga terkait bagaimana bentuk penilaian yang lebih sesuai. Mungkin akan Bu, terima kasih dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zamonita atas penjelasannya. Baiklah, Ustazah, masih ada yang ingin bertanya lagi? Dimohonkan. Ustaz Aidil. Saya Aidil tuh bertanya sepertinya. Oh, Tapi tepuk tangan, Ustaz. Raise hand-nya salah, Ustaz. ya. Baiklah, kepada Ustaz Saidil, Azad. Dah. Ustaz Aidil. Itu baru betul Pak Waka. Nah, kepada Saidil dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Fauzi selaku moderator, dan terima kasih banyak juga untuk Zamonita yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Bu Ai selaku ibu pengawas yang bisa membersamai kegiatan kita pada malam hari ini. Ada jelas Ustadz Fauzi? Ya. Sangat jelas, Ustaz. Baik Ustazah, tadi materinya adalah terkait dengan penilaian gitu. Jadi mungkin konsepnya kalau anak pribadi bukan memang basicnya dari latar belakang pendidikan gitu. Terkait dengan kurikulum merdeka, bagaimana sistemnya sebagainya, dan sekarang juga anak tidak begitu memahami karena anak adalah guru tahfiz. Dan instrumen penilaiannya juga seperti yang disampaikan Zahmonita tadi adalah menyesuaikan dengan kebutuhan guru atau peserta didik itu masing-masing, apa yang ingin kita capai gitu. Namun yang di pertanyaan anak pada malam hari ini adalah, Ana ingat dulu ketika Ana sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai Ana kuliah gitu. Jadi yang menjadi catatan yang menentukan suatu penilaian itu sampai di rapor, setahu Ana dulu, mungkin kurikulum sekarang berbeda, cuman ini juga bukan masukan juga sih, tapi juga harus menjadi pertimbangan. Kebetulan ada juga ibu pengawas bersama kita pada malam hari ini. Jadi kalau Ana melihat sekarang, penilaian dilakukan oleh guru itu, terutama mungkin guru kelas dan sebagainya, itu lebih hanya kepada penilaian kognitifnya saja gitu. Contohnya kalau ada anak menengok dari penilaian, itu hanya ada penilaian tes dan non-tes gitu. Kalau ketika anak dulu belajar, ada namanya penilaian, ada kerajinannya, ada kehadirannya. Kalau sekarang keterampilan ada nilainya. Cuman kalau masalah kerajinan, kerajinannya mungkin bikin tugasnya rajin, meskipun anaknya mungkin tidak begitu pandai, tidak begitu bagus kognitifnya. Namun ketika dia buat tugas dia rajin, ketika disuruh dia PR dia rajin, kehadirannya dia rajin. Namun kalau Anda lihat dengan kurikulum yang ada sekarang, entah anak yang minim pengetahuan atau gimana gitu, atau tidak tahu informasi, itu sudah tidak menjadi patokan penilaian di dalam sekolah gitu, terutama di rapor. Sedangkan kalau kita kembali lagi kepada tujuan pendidikan, bukan hanya tugas kita sebagai guru itu adalah hanya mencerdaskan kognitif anak saja, tidak gitu. Tapi juga bagaimana kita sebagai seorang guru juga bisa menilai bagaimana kemampuan anak ini, mungkin dari aspek kerajinan dia bagus, mungkin bisa, kalau dulu ketika anak sekolah, nih nilai PH-nya atau sumatifnya, formatifnya hanya sekian. Tapi karena anak ini rajin, ada bobotnya persennya tambahan sekian. Atau nilai absennya 10% atau bagaimana gitu. Dan Anda lihat sekarang itu tidak terjadi lagi ya. Dan itu kenapa, mungkin itu yang dipertanyakan. Mungkin juga Zahmunita bisa jelaskan juga, atau mungkin Bu Ai bisa menambahkan. Karena Anda juga penasaran gitu. Ini Itu saja, pertanyaannya untuk begitu pengawas banyak. cocoknya nih. Ya. Nah, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saidil atas pertanyaannya. Terkait pertanyaan Saidil, kita serahkan langsung kepada pemateri pada malam hari ini. Mungkin nanti ada dari pengawas yang akan menambahkan. Kepada Zamonita dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Saidil atas pertanyaannya terkait penilaian di sekolah dasar, yaitu terkait bentuk penilaian ya, ataupun bagaimana penilaian sebenarnya sekolah dasar, apakah hanya menilai kognitifnya saja, apakah efektif dan psikomotornya tidak nilai gitu. Sebenarnya dari kebijakan dari pemerintah pun kita lihat gitu, bagaimana pemerintah itu juga mengarahkan bahwa guru tidak hanya menilai secara kognitif gitu. Karena penilaian itu tidak hanya dilihat kemampuan siswa saja tidak gitu. Kita juga menilai terkait afektif, psikomotor. Tapi tentunya bentuk penilaiannya itu berbeda, Ustaz. Psikomotor itu mungkin kalau terkait proses pembelajaran, kita tuh biasanya nilai tuh terkait sikap. Kita kan juga diarahkan ya terkait mengisi jurnal perilaku siswa. Itu kan juga berkaitan dengan afektif peserta didik. Bagaimana siswa itu dalam proses pembelajaran, apakah siswa itu berperilaku yang baik, apakah siswa itu sikapnya sudah fokus terhadap apa ya, terhadap sikapnya, emosinya, bisa mengelola emosinya ketika misalnya bekerja sama dengan tim kelompoknya gitu. Bahkan kalau kita rancang dalam penilaian, itu ada kita buat gitu. Misalnya siswa ini mampu dalam mengajak teman kelompoknya seperti ini, mungkin tidak nampak karena kita lebih sering melakukan kognitif, makanya tidak nampak nilainya. Sebenarnya guru sudah lakukan gitu. Jurnal yang kita isi kan juga menilai tentang sikap siswa, yang kita isi itu kemampuan efektif siswa gitu. Cuma mungkin kita lebih rancang supaya lebih terstruktur. Tapi sebenarnya kita sudah lakukan, psikomotor pun kita lakukan gitu. Contoh saja misal di pembelajaran seni musik, kan siswa itu bergerak gitu. Kita kan psikomotor itu berkaitan dengan kemampuan fisik atau psikis peserta didik gitu. Kita juga nilai gitu bagaimana siswa didik itu melakukan keterampilan psikomotornya gitu. Mungkin dalam proses pembelajaran karena kita lebih sering lakukan mungkin yang nampak itu kognitifnya saja, makanya penilaian ini tidak terlalu terlihat, padahalnya penilaian ini terlihat dalam proses pembelajaran, tapi kalau kognitif biasanya kita lakukan dan di akhir gitu, makanya lebih dominan itu terlihat secara kognitif. Cuma afektif dan psikomotor itu kita biasanya lakukan dalam uh, proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa Ana jawab, Ustadz. Tapi dari pemerintah itu sudah dicanangkan ataupun sudah digaungkan bagaimana 3 penilaian ini bisa dilakukan di dalam kelas gitu. Dan memang dilaksanakan oleh guru sebagai fasilitator pembelajaran. Nanti tidak hanya hasil belajar siswa itu diambil dari kognitifnya saja tidak gitu. Mungkin nanti ada penambahan dari Ustadz Darwin, dari Ibu Ai terkait 3 penilaian ini, tapi dari sepengetahuan Anda sebagai guru, itu yang Anda pahami bahwa 3 penilaian ini harus kita lakukan oleh guru gitu, dan kita rencanakan dengan baik. Dan memang punya bukti dalam penilaian, karena penilaian itu tidak bisa kita buat saja tanpa ada buktinya. Mungkin itu yang bisa Anda jawab, Ustadz. Afwan, kalau masih banyak kurang, mungkin nanti ditambah Ustadz Darwin sama Bu Ai. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawabannya Zamonita. Kami kembalikan lagi kepada Saidil yang bertanya. Gimana Ustaz? Apa masih Coba kurang coba paham? kita minta Ibu Pengawas Ustadz Fauzi. Siap Ustaz. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ibu Pengawas terkait pertanyaan Saidil barusan. Kami persilakan, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak moderator Ustadz Fauzi. Apa yang dikatakan oleh Ustazah Monita tadi itu benar adanya. Sudah cukup lengkap dan sangat lengkap sekali. Cuma sebagai penguatan saja untuk penilaian ini dari segi aspek kognitifnya seperti yang kita lihat keseharian. Bu, afektifnya bagaimana, Bu? Psikomotornya bagaimana, Bu? Nah, itu dikatakan tadi, ada di rubriknya, ada di jurnalnya. Nah, Bapak Ibu semuanya telah melakukannya dalam keseharian. Tapi kalau istilah dahulunya sikap, kerajinan, ya. Tapi kalau sekarang tidak lagi dalam bentuk deskripsi. Nah, begitu. Dalam bentuk deskripsi, Ananda telah dapat melakukan penjumlahan dengan tepat dan benar, dengan teliti, misalkan contohnya ya. Nah, itu dari segi afektifnya. Nah, begitu. Jadi
agar lebih rincinya, tapi Bu Ai nggak bisa secara di sini ya, secara Bisa, Bu, presentasi di bisa. sini ya. Bisa, Bu. Sebentar. Kita lihat panduan pembelajaran. Panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi. Kalau Bu Ai nggak salah itu halaman 22. Ya, Ibu, izin bisa. ya. Ibu pakai laptop, Bu? Iya, Ibu pakai laptop. Ya. Sebentar Bisa, ya, bisa. sebentar ya. Udah Nah, kita di jadikan sana fokus, Bu. ya pembelajaran yang fleksibel, ya pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Jadi Bapak Ibu semua, Ustadz dan Ustazah semuanya, ini kita memang digiring di sini. Di panduan pembelajaran dan asesmen terbaru edisi revisi ini sebanyak 151 halaman, catatan untuk pimpinan satuan pendidikan, menyusun tujuan pembelajaran sebentar ya. Kalau Ibu Ai nggak salah nih halaman menyusun ada tujuan pembelajaran. Pengurutan. Nah, ya, sebentar ya, fase awal perencanaan pembelajaran. Di sana ada, memang disebutkannya. Jadi apa yang mau dicapai? Maaf ya, Bu Ai membuka panduan pembelajaran dan asesmen edisi ini, perencanaan asesmen ini. Jadi terangkan oleh Ustaz Munita, tidak akan Bu Ai ulang lagi. Nanti akan tumpang tindih penjelasan Bu Ai dengan Ustazah Monita. Sudah benar apa yang dijelaskan oleh beliau, gunakan teknik atau instrumen. Jadi ada rubrik penilaiannya, ada jurnalnya. Instrumen memberikan informasi dan kekuatan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ini pada halaman 35. Oke, Ustazah ya. Kita bisa nanti melihatnya di sana secara bersama di halaman 35. Ya. Itu yang nampak oleh Bu Ai. Jadi Ustadz Aidil memang ada ya. Makanya dalam rapor kita itu, maaf ini Ibu menyebutkan rapor umum saja ya, mata pelajaran umum ya. Itu memang ada. Begitu. Tapi lebih kuatnya lagi bisa kita lihat bersama pada halaman 35-nya di sini. Instrumen Ibu udah asesmen yang share, Bu? dibuat. Ibu belum share? Bisa di-share, Bu? Agar terlihat juga kawan-kawan. Sebentar ya. Contoh asesmen. Sebentar ya. Sebentar gimana caranya Ibu Ai masuk di sini ya. Ibu biasanya pakai sebentar. Gimana caranya ya? Sebentar ya. Sebentar. Ini Zoom ya. Kalau Zoom nih gimana cara share screen ya? Ambil share yang di bawah, Bu. Ada share di bawah itu. Notes, apps, summary. Share screen iya. Ya, Iya. buka file Ibu dulu. Iya, advanced. One participant can set. Sudah bisa dilihat? Belum, Bu. Belum ya? Share screen di sini. How many participant can? Host only tanya di sini. Host only. Ibu udah dijadikan co-host nih. Ibu sudah dijadikan co-host. Ya udah. Saya host only, who can multi participant, host only, all participant. Oke. How many participant can share at this time? One. Oke. Tidak bisa ya? Ibu berbagi layar di Zoom ini baru kali ini. Biasanya Ibu pakai Atau video. boleh dikirim ke WA, Bu. Saya tolong, saya bantu. Ya nanti Ibu kirim ke WA ya. Ntar ya. Ke WA. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, maaf ya. Pendekatan menggunakan deskripsi kriteria ini halaman 38. Ya, menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplorasi dengan runtut, tidak memadai. Menggunakan rubrik di sini. Jadi baru berkembang layak contoh rubrik kriteria ketuntasan
layak, cakap, dan mahir. Oke, Bapak Ibu semuanya menggunakan interval nilai. Di sini cukup maaf karena Ibu tidak bisa berbagi layar di ruangan Zoom ini. Di sana, di halaman 35. Sebentar ya, gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, Ustadz dan Ustazah semuanya, ini pada panduan ini bisa kita lihat yang ditanyakan oleh Ustaz Aidil, Bu. Ideal, Ustaz. Ideal tadi. Mungkin lebih kurang seperti itu mungkin penjelasan Bu Aya karena Bu Aya tidak bisa berbagi layar di sini. Mohon maaf ya. Mungkin seperti itu Ustadz Fauzi penjelasan Bu Ai. Mohon maaf Baik, Mbak. karena tidak bisa berbagi layar. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Ai selaku pengawas yang telah memberikan penguatan terkait Ya. pertanyaan Ustaz Aidil tentang materi kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum dilanjutkan pertanyaan selanjutnya, mungkin dilemparkan Ustaz lagi Fauzi. kepada Ustaz Aidil. Ya, Ustaz? Ustaz Fauzi. Sebelum dilanjutkan ke selanjutkan ke penanya berikutnya, izin bentar kita refresh ya materi ini dengan game. Jadi, Ana mau set kita evaluasi materi kita. Ini implementasinya nih, Kak. Ya, boleh Ya, Ustaz. izin Bapak Ibu semuanya buka di HP-nya pakai Kahoot ya. Nggak ada anak. Kahoot tadi yang diajarkan Zahmonita. Oke, apa, Ustaz? Kahoot, Aplikasinya itu. Buka Kahoot. Dengan selesai sekali. Buka di Google Kahoot. Masukkan kodenya gitu. Ustaz, sabar. Atau bisa juga berkod. Salah satu yang bergabung buat ini ada 42 orang nih. Kahoot itu. Tiga, lima, 665. Izin Ustadz Darwin, apakah semua partisipan kita ini dari IT semua? IT Mutiara semua? Iya, ada yang tadi sepertinya. Karena Ada dari luar? Iya. Saya dari Riau. ada yang dari Riau tuh, Bu. Iya, Bu Widya Yuliati ya. Itu jarak tuh. Ada yang dari Riau. Selamat bergabung Ibu yang dari Riau. Terima kasih Ibu. Ibu Marta Kasih ada Marpaung. Benar Ibu, saya dari Riau, Kabupaten Siak Ibu. Terima kasih Ibu. Siap. Iya. Selamat bergabung Bu. Buka ya.
Ya, Ibu. Terima kasih sudah menerima saya. Iya. SD 13 ya Pak tadi. Awas. SD 13 Pak. Baik, segera kita bisa kita mulai. Beberapa orang kita tunggu ya Bapak Ibu. Kita tunggu ya pengawas serta Suara Ustadz untuk kok kurang jelas ya? kita tunggu kan ya kita tunggu serta untuk game. Aku orang kita mulai Bapak Ibu. Pertanyaan kita punya juga. Oh, ini nanti soalnya ada di layar ya. Jadi Bapak Ibu soalnya di layar gitu. Soalnya Bapak Ibu ya. Boleh ditengok HP-nya. Soalnya jangan lupa di layar. Soal tampil di layar. Karena ada pena simbol-simbol aja kan luarnya sana. Ya tengok soal apanya di layar, Ustaz. Soalnya di layar. Ada pertanyaan. Oh, Oh, ini buat Ayu misalnya nih. Ini tiket umroh ya Ustaz? berarti pertanyaan di layar lah. Pertanyaannya di layar. Soalnya waktunya cuma 20 detik, Ustaz. Oke. Jadi selamat satu sih. Ya, bisa ada tiga dan salah satu ibu pengawas ketiga. Nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima ya, kasih, dengan terima kasih. Karena kecepatan memencet saja nih Ustadz. Padahal kemampuan kita sama semuanya. oke, Ya, luar dikembalikan ke biasa. Saposi.
nanti hadiahnya umroh Bu pengawas dengan biaya Amin. pribadi gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya Bu Marta. Kembalikan, Oke. terima kasih. Oh, moderator, dikembalikan kalau masih ada agak satu orang bertanya lagi. Terima kasih Ustadz atas jenisnya supaya lebih refresh. Ada yang ingin ditanya? Ada ustazah yang ingin bertanya lagi? Silakan. Satu orang lagi minimal. Atau mungkin Karena tamu kita, saudara kita yang dari jauh, dari Siak, Ibu Marta namanya Marpaung. Ya, kepada Bapak Ibu ustazah yang dari luar daerah, langsung aja ajukan pertanyaan ustazah. raise hand aja Ustaz. Ustaz, Udah paham mungkin ya. Ini Pak Ares mau bertanya, Pak Ares. Ustaz Fauzi seperti dia cukup Ustaz. karena juga ada malam nih. Baiklah ustazah jika tidak ada lagi yang ingin bertanya terkait materi kita pada malam hari ini, dikarenakan waktu kita udah lewat pula, mungkin terkait webinar kita pada malam hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita akan Izin dokumentasi Ustaz. Oh, siap, Izin siap. dokumentasi. Siap, Ustaz. Boleh dibuka kameranya Bapak Ibu semuanya. Kita dokumentasi. Mau cek TV nak? Wan Ustadz, Boleh juga. anak tidak bisa buka. Ya, Afwan. ya. Boleh. Ya, boleh juga di screenshot masing-masing Bapak Ibu. Oke, kita screenshot ya. 1, 2, 3. Layar kedua. Ini yang layar kedua masih banyak yang belum buka. Kita buka screenshot ya. Oke, cukup Ustaz. Kembali ke Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Ustazah, mungkin terkait webinar kita pada malam hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut lagi minggu depan dengan materi yang berbeda lagi dan dengan materi yang berbeda. Baiklah, untuk mengakhiri acara webinar kita pada malam hari ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, Ana selaku moderator atau pemandu materi pada malam hari ini, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau narasumber untuk narasumber berikut ya. Ini udah mulai terasa. Calon narasumber untuk webinar berikutnya gitu. Baiklah, kita cukupkan dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pengawas atas kehadirannya Bu Pengawas, Bapak Ibu yang dari luar Mutiara ya, terima kasih. Yang terkendala dengan dan terhadir absensi bisa nanti via Ustadz Akbar, Sekretaris Komber kita ya Bapak Ibu. Siap, Ustaz.